Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Kakak harap adik-adik semua tetap sehat dan terus bersemangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari yang begitu spesial bagi Pelkat PA GPIB loh. Ada yang tahu nggak sih hari ini hari spesial apa yang akan kita rayakan? Apa tuh Kak? Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Nggak terasa ya adik-adik, hari ini Pelkat PA se-GPIB merayakan hari ulang tahunnya. Walaupun di perayaan tahun ini kita nggak bisa merayakan ulang tahun seperti tahun-tahun sebelumnya, beribadah sama-sama di gereja, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Bersyukur karena kasih setia penyertaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi Pelkat PA GPIB, sehingga kita masih bisa menikmati hari ulang tahun Pelkat PA yang kali ini. Nah adik-adik, dalam rangka perayaan ulang tahun Pelkat PA kali ini, YHMPA dan YHMPT hari ini akan dilayani secara bersama oleh kakak-kakak dari Pelkat PA dan Pelkat PT. Adik-adik, ayo kita kenalan dulu sama pelayan hari ini. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Marcel dari Pelkat PT. Hari ini kakak akan melayani adik-adik sebagai liturgos, dan ada juga Kak Diska sebagai Kak Junis. Terima kasih Kak Marcel dan Kak Diska. Hari ini adik-adik dilayani juga oleh aku, Kak Yohan, sebagai liturgos, dan juga Kak Tommy, gitaris dari Pelkat PA. Adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan olahraga sedikit ya. Kita akan menyanyikan Pujilah Nama Tuhan, Nyanyilah Dengan Riang. Dengan gerakan ya adik-adik. Masih dalam posisi berdiri, yuk adik-adik kita angkat pujian lagi, berdiri di hati. Ada
saatnya untuk kita masuk dalam saat teduh ya. Dengan sikap berdoa, kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dinyanyikan 2 kali ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Adik-adik, dalam rangka merayakan HUT Pelkat PA dengan sikap yang baik, kita akan bersama-sama menyanyikan Mars Pelkat PA GPIB, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil tentang ladang Tuhan. Kami kunci bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum masuk ke ibadah pada hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami di pagi yang indah ini. Sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati juga pelayan firman kami agar bisa membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Adik-adik, hari ini kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-24 yang akan dibacakan oleh teman-teman kita dari Pelkat PT. Mazmur 118 ayatnya yang ke-24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya.
Adik-adik, sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Dinyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati serta pikiran adik-adik. Jangan lupa siapkan Alkitabnya juga ya. Yuk kita sama-sama dengerin firman Tuhan. Melukis langit dengan sempurna, indah memukau, membentang awan. Shalom adik-adik teruna, yuk kita dengarkan firman Tuhan. Hari ini bersamaan dengan hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61, Kakak bersyukur kita masih bisa kembali berkumpul lewat ruang virtual ini. Kakak sih berharap adik-adik dalam kondisi baik ya, supaya nanti kita bisa bertemu, beribadah, secara tatap muka bareng teman-teman dan kakak-kakak PT yang lain. Bersama Kak Reza di sini, kita akan mencoba memahami dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Udah terbuka Alkitabnya? Kalau udah, kita minta bantuan, minta bimbingan dari Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepada Allah yang boleh membimbing kami hingga sehari ini ya Tuhan. Allah sang pemilik kehidupan yang tentunya selalu membantu kami dan membimbing kami dimanapun kami berada. Juga dalam firman-Mu ini biarlah Tuhan boleh hadir dengan hikmat-Mu ya Tuhan agar kami dapat memahami maksud firman Tuhan yang akan kami baca. Biarlah Tuhan kami boleh fokus, kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan firman-Mu ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17, beginilah firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah, kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman, yuk kenalan dulu sama Timotius. Kakak yakin adik-adik udah gak asing lagi nih
ketika mendengar nama Timotius. Timotius adalah teman kerja Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Timotius sebelumnya adalah seorang yang cukup dikenal di Listra, yang kemudian menjadi percaya dan ikut melayani bersama Paulus. Paulus dan Timotius ini hubungannya dekat banget adik-adik. Bahkan di Timotius pasal 1 ayat yang kedua, Paulus menyebut Timotius sebagai anaknya yang sah dalam iman. Atau bisa disebut juga anak rohani Paulus. Dalam pelayanannya, Paulus juga meminta Timotius untuk tinggal di Efesus untuk menasihati orang-orang di sana agar mereka tidak menjadi sesat. Seperti apa yang tertulis dalam Timotius 1 ayat 3-4. Bacaan kita hari ini adalah surat yang ditujukan kepada Timotius. Surat ini menjadi sarana Paulus untuk tetap membimbing Timotius dalam menjalankan pelayanannya. Paulus sadar nih adik-adik, kalau pelayanan Timotius bukanlah pelayanan yang mudah. Jadi, Paulus nggak langsung lepas tangan aja tuh ketika meminta Timotius untuk melayani jemaat di Efesus. Paulus menyampaikan bimbingan kepada Timotius melalui surat dan surat lainnya. Seperti orang tua mengajari anaknya atau kakak yang membantu dan membimbing adik-adiknya, Paulus terus berusaha berbagi pengalaman kepada Timotius yang lebih muda darinya. Apa aja sih yang mau disampaikan Paulus dalam bimbingannya? Lewat perikop bacaan kita hari ini. Yang pertama, Paulus mau Timotius bersyukur atas pelayanan yang Tuhan berikan. Adik-adik tahu nggak kisah Paulus sebelum percaya pada Tuhan Yesus? Serem deh pokoknya. Ada tuh dicatat di ayat 13. Paulus mengakui kalau dulu ia adalah seorang penghujat, seorang penganiaya, dan ganas. Namun Tuhan dengan kasih-Nya justru bisa pakai Paulus jadi pemberita firman Tuhan. Paulus menyadari kalau Tuhan itu udah baik dan sabar banget menghadapi orang-orang yang menganiaya para pengikut Kristus. Paulus juga sadar, dan karena itu dia mau Timotius juga dikuatkan lewat cerita hidupnya. Paulus yakin kalau Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Timotius dalam pelayanannya juga butuh kesabaran menghadapi orang-orang yang mungkin belum atau susah banget ditegur. Apalagi diajak untuk menjadi murid Kristus. Paulus mau supaya Timotius bisa kuat dalam berbagai permasalahan yang bakal dihadapinya ke depan. Nah, yang kedua, Paulus mengakui dalam keberdosaannya aja bisa Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Paulus percaya kalau satu-satunya alasan dapat setia melayani Tuhan adalah karena kasih Tuhan sendiri. Untuk itu Paulus ingin agar Timotius juga dapat setia melayani Tuhan. Tentunya dengan bimbingan dan dorongan dari Paulus. Emang deh ya, Tuhan kita itu asik banget. Dia nggak peduli seberapa berdosanya kita. Sekalipun kita sebenarnya nggak layak dikasihani. Tapi Tuhan selalu kasih kita kesempatan untuk melayaninya dan menjadi anak kesayangannya. Hari ini adalah hari ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Kakak mau ajak adik-adik ingat masa lalu sedikit nih, kita nostalgia sedikit. Dulu, sebelum menjadi adik layan PT, kalian dilayani dengan begitu sabar oleh kakak-kakak PA. Dibimbing, ditegur, dikasih tahu hal-hal baik, diajarkan firman Tuhan, buat jadi modal dasar adik-adik dalam bersikap di lingkungan pergaulan. Di Pelkat PT, adik-adik juga dibimbing, ditegur, dikasih tahu hal-hal baik, dan diajarkan firman Tuhan. Tapi, apa segitu aja? Enggak dong. Adik-adik juga diajak untuk membimbing adik-adiknya di Pelkat PA dengan sabar. Seperti dulu kakak PA membimbing adik-adik dengan sabar juga. Kayak Paulus membimbing Timotius gitu loh adik-adik. Tapi gimana ya caranya ya? Kakak kasih contoh. Misalnya, adiknya minta nemenin buatin PR. Ya dibantuin, jangan asik main game atau nonton TV. Atau bisa juga ajak adiknya bersatu teduh bareng. Atau lagi, bantuin mama, papa dengan cara jagain adiknya dengan cara ajakin adiknya main bareng. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk membimbing adik-adik kita yang lebih muda. Tapi harus ingat juga nih adik-adik, kalau kakak dan adik-adik semua juga masih perlu dengar-dengaran dengan orang tua. Jangan sampai
kakak dan adik-adik merasa sudah cukup pandai membimbing, jadi nggak mau dengerin lagi nih apa yang orang tua bilang ke kita. Selanjutnya apa lagi yang bisa kita lakuin? Mungkin kita juga bisa terus belajar melayani Tuhan, kayak Paulus dan Timotius. Pelayanan itu luas loh adik-adik, bisa ikut terlibat di gereja, bantu orang tua di rumah, bantu tetangga di sekitar rumah, atau bersikap baik di sekolah, dan masih banyak lagi. Tapi pertanyaan baru muncul lagi nih adik-adik, melayani itu buat apa sih kak? Nah kakak mau jawab, supaya makin banyak orang yang mengenal kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus melalui kehadiran kita. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita harusnya udah mati dan binasa karena dosa. Tapi seperti kata Paulus dalam ayat 15, bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa yang dimaksud orang berdosa? Kakak pernah baca satu kutipan yang bilang gini, semua orang suci punya masa lalu, dan semua pendosa punya masa depan. Artinya, semua orang di dunia ini pernah dong jatuh dalam dosa. Karena di dunia ini tidak ada manusia yang tidak berdosa. Berarti kalau gitu, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia dong. Betul nggak? Adik-adik yang boleh menjawab itu sendiri. Dan sekarang, kakak juga mau kasih tahu sesuatu ke adik-adik. Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi tugas kita nih, untuk merespon kebaikan Tuhan dengan melayaninya dalam kesetiaan dan kerendahan hati. Sebagai penutup, kakak mau ajak adik-adik untuk menjadi pembimbing yang sabar dan menjadi contoh yang baik bagi adik-adiknya yang masih ada di Pelkat PA. Tapi juga tetap dengar-dengaran dengan orang tua ya. Kakak yakin kok adik-adik di PT udah bisa menjadi pembimbing dan pelayan yang baik. Kakak berharap apa yang kakak bagikan hari ini boleh menjadi kabar dan ajakan yang baik untuk diikuti adik-adik. Selamat melayani adik-adik. Yuk kita tutup pemberitaan firman hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur kalau kami boleh mendengar firman pada hari ini. Firman yang mengajarkan kami untuk tetap sabar dan setia melayani Tuhan, membimbing adik-adik kami, dan tetap dengar-dengaran dengan orang tua kami. Ajar kami untuk dapat menjalani firman-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu ini nggak lewat gitu aja, tapi boleh terus memperbarui hati kami, terus menguatkan kami untuk dapat bersikap sebagai murid dan juga anak-anak dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami boleh layak memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita mengumpulkan persembahan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan dapat disatukan dengan persembahan mama papa ya. Persembahan bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa kalian transfer ke rekening GPIB Shalom di bawah ini. Nah, sekarang saatnya untuk kita mendengarkan Warta PA. Warta PA yang pertama, kami kakak-kakak layan Pelkat PA Shalom Depok mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun dari tanggal 31 Agustus sampai dengan 6 September. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, minggu depan kita akan beribadah bersama lagi secara online di YouTube channel GPIB Shalom Depok jam 7 pagi ya adik-adik, jangan sampai lupa. Jangan lupa juga adik-adik kalau ada tugas aktivitas dari kakak-kakak layan dikerjain ya, dan juga bisa dikumpulkan melalui grup WhatsApp Pelkat PA. Jangan lupa minta bantuan dari mama dan papa ya adik-adik. Selanjutnya kita akan mendengarkan Warta PT. Warta PT yang pertama, adik-adik PT yang dikasihi Tuhan, IHM PT minggu depan dapat kita saksikan mulai jam 8 pagi di YouTube GPIB Shalom Depok ya, jangan terlambat. Warta PT yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik PT yang berulang tahun selama minggu ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta PT yang ketiga, jangan lupa adik-adik boleh kasih saran dan kritik untuk ibadah Pelkat PT melalui link yang akan di-share di grup WhatsApp PT GPIB Shalom. Sekarang kita udah tiba nih di penghujung ibadah. Semoga firman yang tadi adik-adik sudah dengarkan dari kakak-kakak layan dapat adik-adik lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, untuk menutup ibadah kita pada hari ini, adik-adik mau kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan menutup ibadah hari ini dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 263, baitnya yang pertama dan yang kedua, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama
Selamat hari Minggu adik-adik, selamat ulang tahun untuk PLKT PA yang ke-61. Sampai bertemu minggu depan adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, untuk menutup ibadah kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang boleh kami jalani saat ini. Terima kasih untuk para pelayan yang boleh ikut terlibat dalam setiap peribadahan ini. Kami percaya Tuhan memberikan mereka hikmat dan juga memberikan mereka kekuatan untuk dapat memberitakan firman Tuhan dan melayani kami pada hari ini, Tuhan. Biarlah firman yang hari ini kami boleh dengar, boleh kami berlakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kedepannya Tuhan kami mohon kiranya berkat Tuhan hadir bagi kami. Dan kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin.